Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang cing, nyababe, tuan dan nyonye. Kembali lagi bersama Jaring Channel. Kesempatan kali ini, Jaring Channel akan membahas sebuah cerita rakyat yang melegenda, yaitu cerita si jago Betawi tempo dulu. Kalau si Pitung, pastinya tuan dan nyonya udah tahu dong. Bahkan di luar suku Betawi sudah tahu tentang si Pitung. Selain si Pitung, ada juga nih cerita melegenda, yaitu si Ayub dari Teluk Naga. Nah, tuan dan nyonye udah tahu belum nih cerita si Ayub, si jago Betawi yang melawan company pada masa tahun 1980? Bagaimana cerita dan sejarahnya? Selengkapnya yuk, mari kita simak. Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe Anda adalah support bagi kami agar channel kami terus berkembang dan memberikan konten video yang menarik, menghibur, menambah wawasan serta pemahaman. Berikan like Anda jika Anda suka dengan video kami, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Share jika menurut Anda konten kami bermanfaat. Langsung saja, mari kita simak. Ambil posisi nyaman. Selamat menonton. Si Ayub dari Teluk Naga sempat populer di tahun 80-an disebabkan munculnya sebuah film Si Ayub dari Teluk Naga. Tetapi sekarang sudah tidak populer lagi di kalangan masyarakat sekarang. Padahal ia adalah salah satu jawara dari Teluk Naga yang ditakuti para jawara Betawi lainnya. Nah, versi cerita si Ayub ada dua. Yang pertama Ayub dari Teluk Naga dan si Ronda Ayub dari Telukung dan Jelambar. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah si Ayub dari Teluk Naga. Di daerah Tangerang, sebagian masyarakatnya adalah campuran daerah Sunda dan Betawi, dikarenakan Tangerang perbatasan langsung dengan Jakarta. Dalam sejarah Tangerang, khususnya kisah kepahlawanan, terdapat cukup banyak pahlawan yang berasal dari Tangerang, seperti kisah Poris dari Cipondo, si Ayub dari Teluk Naga, Kalin Bapak Kayah dari Kampung Pangkalan Teluk Naga, dan lain-lain. Biografi si Ayub Teluk Naga, nama asli dari si Ayub ada berbagai macam versi. Namun, di sini Jaring Channel akan menggunakan dua versi, yaitu versi pertama ada yang mengatakan beliau bernama asli Syekh Al-Ayubi. Versi yang kedua dari hasil keterangan orang yang mempunyai silsilah atau bisa kita sebut sebagai keturunannya, beliau bernama asli Ki Tubagus Artaja. Sedangkan nama Ayub itu adalah sebutan saja. Sama halnya seperti si Pitung, nama aslinya tentu bukanlah Pitung. Baik nama Syekh Al-Ayubi maupun Ki Tubagus Artaja, kedua nama itu tidak memiliki sumber yang kuat dan tidak dapat dipercaya. Semua hanya klaim belaka. Ini dikarenakan sumber-sumber sejarah yang menceritakan cerita si Ayub sangatlah sedikit. Tidak ada yang menceritakan asal tempat tinggal si Ayub dari mana. Tetapi menurut sumber informasi, makam si Ayub berada di Desa Kampung Besar, Kecamatan Teluk Naga. Hal ini menimbulkan klaim bahwa si Ayub berasal dari sana. Cerita rakyat si Ayub, jawara Teluk Naga. Kisah kepahlawanan si Ayub sungguh sangat melegenda, bukan hanya di kalangan masyarakat Teluk Naga, melainkan di daerah lain sekitar Teluk Naga. Dalam perjuangan, si Ayub sama halnya seperti jagoan Betawi pada umumnya, yaitu melawan penindasan, penjajahan terhadap rakyat kecil. Bahkan untuk mengenang jasa perjuangan, maka pada tahun 70-an terbitlah sebuah film yang mengangkat cerita rakyat si Ayub dari Teluk Naga. Nama si Ayub menjadi terkenal di dalam film yang diproduseri oleh Salam Setiadi dan diperankan oleh Pongki Suwito yang berjudul Si Ayub dari Teluk Naga. Dari versi film tersebut diceritakan kisah awal mula nama si Ayub terkenal. Kisah si Ayub yang tertuang di dalam film. Permulaan film akan ditampilkan seorang jagoan dari pasar ikan yang bernama si Jero yang sedang ngamuk hingga membuat seisi kampung Teluk Naga dibuat kalang kabut. Jero dilaporkan kepada Menir Marsose, namun sebelum kaki tangan Menir datang, Jero yang ingin mengganggu Nyi Dimah berhasil dilumpuhkan terlebih dahulu oleh Ayub. Setelah Jero menyerah, datanglah anak buah Wan Abut, Betok dan Kaisan. Keduanya menangkap Jero dan menyerahkan pada Tuan Van de Brie, seorang Menir Marsose. Betok dan Kaisan mengarang cerita bahwa dirinya yang mampu melumpuhkan Jero, sehingga Wan Abut, Tuan Tanah Teluk Naga dan Menir Marsose merasa senang. Akhirnya Jero pun dimasukkan ke dalam sel. Sementara karanya Jero adalah jawara nomor 1 waktu itu di Teluk Naga. Membuat penasaran para jagoan di kampung tersebut. Ayub adalah seorang yatim piatu yang sejak kecil ikut Ko Asyong dan diajarkan ilmu silat, kuntau hingga dewasa. Ketika Ko Asyong pulang ke negeri leluhurnya di tanah Tiongkok, Ayub diserahkan ke saudaranya
yaitu Ko Asyong, yaitu Nyedima, dan dijadikan anak angkatnya. Ayub diajarkan ilmu bela diri, seliwa, beksi, dan juga belajar mengaji oleh suami Nyedima. Suatu hari, Ayub disuruh Nyedima memetik kelapa di kebun. Namun tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan seorang perempuan yang minta tolong karena hendak diperkosa oleh Tatang dan kawan-kawan jagoan dari pintu air. Ayub mampu menyelamatkan perempuan tersebut dan mengantarkan pulang. Perempuan tersebut adalah Rogaya. Sementara itu di penjara Marsose, Jero akhirnya bebas. Dalam perjalanan pulang, Jero bertemu kembali dengan Ayub. Dan karena penasaran, Jero ingin membalas dendam. Namun sayang akhirnya ia juga kalah lagi. Belajar ngaji, si Ayub sambil main pukulan. Pada tahun 10 Februari 1924, dia juga memimpin pemberontakan melawan Tuan Tanah. Nah, kesaktian si Ayub sampai sekarang masih terdengar di Teluk Naga, Kampung Pangkalan, Kampung Melayu, Teluk Naga, dan Tanah Tinggi. Nah, sekelumit kisah tentang cerita si Ayub dari Teluk Naga yang menjadi legenda cerita rakyat di sana. Walaupun sedikit sekali sumber yang menceritakan kisah si Ayub, namun kita sebagai generasi penerus harus menjaga kisah cerita ini agar tetap terkenang sampai selamanya. Karena kita sebagai generasi penerus tidak bisa membalas jasa-jasa daripada pahlawan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengenang dan mengambil pelajaran dari kisah para pahlawan. Jadi gimana kisah si Ayub, Tuan dan Nyonya, Encang, Encing, dan Babe? Seru dan menarik bukan? Jangan lupa pantengin terus Jaring Channel. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Dari kami, Jaring Channel, kami ucapkan terima kasih telah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.